Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Wulandari dengan NIM F1120026. Saya dari mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode fisikokimia. Nah, poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian metode analisis fisikokimia, yang kedua, sifat-sifat fisikokimia, yang ketiga, pengukuran fisikokimia. Analisis fisikokimia. Analisis fisikokimia adalah metode penting untuk mempelajari sistem yang terdiri dari 2, 3, atau lebih komponen, misalnya panduan, mineral, larutan, oksida, semikonduktor, superkonduktor, dan senyawa organik. Dalam analisis fisikokimia, sifat fisik sistem yang berbeda, umumnya suhu, transisi fase, dan sifat termal lainnya, seperti konduktivitas termal, kapasitas panas dan ekspansi termal, sifat listrik, seperti konduktivitas dan permeabilitas dielektrik, dan sifat optik, seperti bidang polarisasi cahaya. Selanjutnya, laju konversi yang terjadi dalam suatu sistem tergantungnya pada komposisi sistem dan nilai kepadatan, viskositas, dan kekerasan yang ditentukan. Sifat-sifat fisikokimia pada molekul. 1. Molekul zat organik terdiri dari rangka molekul dalam atom yang terikat pada rangka tersebut. Yang kedua yaitu rangka molekul memberikan ciri dan sifat fisikokimia yang khas. Yang ketiga yaitu gugusan atau atom pada rangka molekul memberikan sifat fisikokimia khusus. Yang keempat yaitu data analisis instrumental berupa sifat fisikokimia yang khas menjadi panjang gelombang maksimal pada UV phase. Yang kelima yaitu data analisis instrumental berupa sifat fisikokimia khusus menjadi puncak spektrum IR pada daerah bilangan gelombang sidik jari. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuran fisikokimia. Pengukuran fisikokimia yang pertama yaitu berat jenis atau massa jenis. Massa jenis adalah massa benda M tersebut tiap satuan volume atau V yang dapat dinyatakan dengan rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan densitas massa jenis atau berat jenis yang memiliki satuan gram per sentimeter kubik atau gram per mililiter. Nah, ya M, sedangkan M adalah massa benda yang di satuannya gram. V merupakan volume benda dalam bentuk mililiter atau sentimeter kubik. Contoh soal, berapakah kerapatan atau massa jenis 5 ml serum jika mempunyai massa 5,23 gram? Di sini kita dapat mengetahui bahwa massa benda yaitu 5,23 gram dan untuk volumenya sendiri yaitu 5 mg. Sedangkan yang ditanya yaitu massa jenis. Nah, kita dapat masukkan ke dalam rumus yaitu Rho sama dengan M per V, di mana M-nya 5,23 gram per V-nya yaitu 5 mili dan didapatkan 1,05 gram per mili. Yang pengukuran yang kedua yaitu temperatur leleh, beku, dan didih. Temperatur leleh atau titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana suatu senyawa mulai beralih fasa dari padatan menjadi cairan sampai dengan terjadinya pelelehan sempurna. Dalam pengertian lainnya, titik leleh juga dapat diartikan suatu temperatur di mana suatu zat padat berubah menjadi cairan pada tekanan 1 atmosfer. Titik leleh juga
dapat digunakan sebagai acuan apakah senyawa tersebut murni atau tidak. Senyawa murni biasanya mempunyai rentangan titik leleh tak lebih dari 3 derajat Celcius. Yang kedua yaitu temperatur beku atau titik beku. Titik beku adalah temperatur di mana kristal es dan air berada dalam keadaan equilibrium. Titik di mana air tepat membeku atau es tepat mencair. Air murni membeku pada temperatur 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Selanjutnya yaitu temperatur didih atau titik didih. Titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan bila cairan itu berada di dalam tekanan atmosfer. Cairan yang berada di dalam tekanan tinggi akan memiliki titik didih lebih tinggi bila dibandingkan dari titik didih di dalam tekanan atmosfer. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pH dan potensiometri. pH merupakan derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan yang dinyatakan negatif logaritma di dalam ion H+. Sedangkan potensiometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif untuk menentukan potensial listrik dengan menggunakan elektroda dan alat potensiometri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.